orang banyak bilang begini, kayaknya yang terdampak parah itu banyak yang sekitaran laut ya Kak ya? Iya. No, justru yang berdampak parah itu yang di dataran tinggi. Di gunung. Yes. Donasi bantuan Mamuju. tidak sah kalau tidak foto Gubernur. di depan kantor gubernur. Saya lihat itu. Salah satu yang heboh juga adalah ketika kedatangan bantuan presiden dan semua orang diminta untuk pindah ke situ. Kenapa harus dikasih pindah? Are you ready? Alright, baby, time is yours. Saya bersama Kakak Nurul Fahriani. Siap, kan dari ACT. Siap. Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Selatan, yang saya tahu sekali Kakak Nurul tidak pernah absen dalam setiap musibah, dalam setiap bencana yang diperhadapkan, selalu mendapat ujian negeri ini. Siap. Yang juga alhamdulillah saya banyak dipercayakan juga oleh ACT untuk banyak membantu, walaupun saya tahu kasihan bantuan saya tidak seberapa dibanding semangat teman-teman yang langsung memang terjun ke lapangan. Siap, tapi luar biasa Kakak Rijal ini. Iya. Amin. Bantuannya. Amin. Kakak Nurul, bagaimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya, walaupun agak kredit. Wow, betul sekali, luar biasa. Lama kita kontak-kontakan dan akhirnya bisa kita bertemu pada kesempatan kali ini. Betul. Kakak, ini kan kemarin gempa Majene ya, Mamuju, Sulawesi Barat lah. Yep. Belum lagi ada Kalimantan Selatan banjirnya, Manado juga sempat, Sumedang dengan longsornya, mana lagi Merapi. Betul. Itu kan bertubi-tubi. Belum cukup 2 minggu kayaknya di tahun 2021 kita sudah banyak dihantam. Saya mau langsung let's to the point Kakak Nurul, terkait mengenai kondisi, karena kan Kakak Nurul baru saja balik. Iya betul. Walaupun saya tahu masih ada ya. Masih sangat banyak alhamdulillah. Justru semakin banyak relawan. Semakin banyak alhamdulillah. Padahal ini sudah beberapa pekan ya. Betul. Itu yang banyak bikin orang heran juga. Karena biasanya sudah semakin lama dari bencana itu kan biasanya orang balik ini. Iya betul. Para relawan, tapi ini ACT justru mendatangkan. ACT mendatangkan ya? Bahkan tidak dari Makassar, dari luar, kita dari Jakarta, Bandung, relawannya kita datangkan. Bersamaan Fauzi Badila kemarin Kak. Oh iya betul, lihat sampai-sampai Kak Fauzi Badila itu upload di Instagramnya, dia turun dari hotel loncat. Pas gempa. Memang di sana Kak, itu gempanya keseringan ya? Sering, bahkan sekarang sudah hampir 50-an kali gempa. Tapi itu skalanya kecil ya. Skalanya kecil. Sebelum yang kemarin yang lumayan besar. Yang paling besar kan 6,2. Sama yang terakhir kemarin yang 5,2. Yang 5,2. Oke. Itu boleh nggak supaya teman-teman juga tahu kondisi real yang sebenarnya terjadi di sana. Mungkin banyak yang tidak sempat terliput media. Betul. Baik itu media televisi, media sosial, yang dimana Kakak Nurul bersama tim tentu langsung melihat kondisi di lapangan. Siap. Apa yang paling terasa Kakak Nurul lihat di lapangan terhadap korban-korban ini, masyarakat ini pada saat terjadinya gempa dan beberapa kali gempa susulan itu? Kalau dilihat bagaimana kondisi nih Kak, kalau kondisi sebenarnya sudah yang terkait kondisi kesedihannya terutama, di mana belum lagi terkait ada yang tidur bareng jenazah, 4 orang jenazah. Tidur bareng jenazah? Itu pernah viral juga tuh, tidur bareng jenazah. Bahkan yang terakhir, update terakhir ini ada berita yang anak-anak karena dia kedinginan di tenda pengungsian meninggal. Sebenarnya kalau cerita sedih banyak banget. Tapi memang Kak, jujur aja, kemarin kan saya sempat bareng tim, ya walaupun PP. Terakhir kita PP, saya naik motor. Naik motor dari Makassar. Di Majene kita hanya 2,5 jam balik lagi Makassar. Itu sekedar untuk melihat update real bagaimana lagi nih kondisinya. Apalagi saya kan memang seringnya interaksi dengan mitra Kak. Kita lebih sering ditanyain terkait kondisi realnya. Jadi kemarin itu kita update-nya terakhir ke sana. Memang secara kalau kita lihat langsung ya, jalan menuju sana orang paling bilang kayaknya Majene ini tidak terlalu berdampak sih. Kayaknya tidak terlalu parah ini gempanya. Kenapa harus banyak sekali bantuan yang masuk? Karena memang kalau kita lihat di jalan-jalan tidak terlalu banyak yang terlihat hancur seperti pemberitaan kan. Paling yang kemarin di-up terkait kantor gubernur Sulawesi Barat ambruk. Nah ternyata setelah kita lebih ulik lebih dalam lagi, nah ini dia kayak yang Kak Rijal bilang tadi, mungkin ada yang tidak diberitakan oleh media. Sangat banyak di desa-desa terpencil yang sama sekali tidak tersentuh, yang justru itu yang berdampak parah sampai hari ini. Yes. Kemarin orang banyak bilang begini, kayaknya yang terdampak parah itu banyak yang sekitaran laut ya Kak ya? No, justru yang berdampak parah itu yang di dataran tinggi. Di gunung? Yes.
termasuk yang viral kemarin yang bareng Pak De yang di Ulu Manda. Betul. Wow. Yang sampai betul terputus. Sangat akses terputus. Yang sangat susah. Kita kemarin pas ke sana kita ada bawa tim HO untuk melihat kondisi real. Karena kan kita ada kemarin ada rencana pemberangkatan yang 4.000 ton itu, Kak. Yeah. Nah, jadi tim HO datang untuk melihat dan dia bahkan bilang, wow, dia enggak menyangka. Bahkan ada kalimat yang bilang, ini Ulu Manda ada ya orang tinggal di sini. Karena memang kondisinya selain kondisi geografisnya jauh dari kota. Ya. Jauh dari signal kota. Ada tapi tidak seperti di kota-kota. Oke. Kalau di Majene kan memang dia untuk signal agak kurang juga, Kak. Tapi Ulu Manda ada dapat signal tapi kurang. Jadi sampai hari ini kita bisa simpulkan bahwa masyarakat yang terutama di pedalaman, di dataran tinggi itu sampainya bantuan itu masih sangat sulit. Bahkan mungkin masih ada desa atau yang sempat belum pernah diketahui kondisinya. Pasti ada, karena kalau bisa dilihat ini aja sebenarnya, Kak, fakta lapangannya juga. Pada saat kita kemarin sandarnya kapal kemanusiaan, jadi kita kapal kemanusiaan ACT sandar kan itu ada 1.000 ton tuh yang diterima langsung oleh gubernur. Nah, kita mulai mencari titik-titik yang di mana ya yang kira-kira orang sama sekali tidak dapat bantuan. Nah, ternyata di desa Ulu Manda itu yang biasanya terkena bantuan itu hanya 3 desa di awal. Nggak ada yang tahu kalau ternyata setelah 3 desa itu kesana lagi ada 2 desa. Dan itu alhamdulillah kemarin sempat dijangkau sama tim ACT. Setelah kita jangkau desa itu, kita bawa ke sana pelayanan kesehatan, terus juga kita psikososial. Nah, karena ya itu tadi mereka sama sekali, bahkan ada yang bilang yang paling miris banget nih, Kak. Yang kemarin saya sampai sempat update tulisan juga. Saya tidak tahu ya bagaimana orang-orang melihat bencana, tapi memang kebanyakan dari kita ketika ada bencana mungkin bantuan yang pertama nimbrung di otak adalah mie, Indomie. Instan. Kemarin ada orang yang upload, dia salah satu korban yang di pelosok juga, pelosok Majene juga. Korban yang mengupload. Yes. Nah, dia korban foto, dia foto adiknya di pengungsian sambil makan mie, terus dia bilang begini, sudah sepekan ini dia makan mie campur nasi. Wow, saya bilang mie campur nasi karbo. Sama sekali dia tidak pernah. Tapi alhamdulillah setelah kita kemarin menjangkau yang titik lokasi saya bilang 2 itu, Kak, yang sama sekali belum dicapai sama bantuan. Alhamdulillah kita ke sana bawa 1.000 paket makanan, 1.000 paket makanan yang itu alhamdulillah ada daging, ada telur, dan mereka bersyukur sekali dengan alhamdulillah. Berarti ada dapur umum juga, Kakak, ya, yang itu melalui mobil juga itu. Kakak, saya sempat juga dengar, bahkan melihat langsung di media sosial beredar, itu adalah penjarahan. Beragam bantuan yang kemudian dijarah oleh masyarakat. Saya sebenarnya tidak serta-merta menyalahkan masyarakat sih. Karena kita juga bisa merasakan bagaimana kondisi psikologis. Apalagi trauma dan sebagainya. Tetapi di sisi lain juga kita prihatin kepada relawan yang membawa niatnya entah itu mungkin cara distribusinya. ACT sempat mengalami itu atau cukup aman-aman saja? Kita sempat. Jadi kita truk dijarah. Berapa truk? Yang waktu pemberangkatan awal, jadi pemberangkatan awal dari Makassar kita tuh ada 10 truk. 10 truk? Itu sekitar 20 ton bantuan pangan. Nah, pemberangkatan pertama itu kita dikawal. Dikawal oleh polisi? TNI. Kita dikawal, tapi memang kondisi truk yang ke 9 sama 8 agak berjauhan. Nah, di titik yang itu penyerahan tadi, dia sejam lagi baru dapat Mamuju. Dia itu di Malunda. Berarti sudah di Majene, masih di Majene. Majene mau tembus Mamuju. Bawa bantuan. Nah, di sini dihadang. Tapi saya juga tidak tahu ya, Kak, mungkin karena di awal kita sudah menyebarkan posko-posko unit ya, jadi kita sudah ada 74 posko unit yang memang sudah ada bantuan di situ. Jadi pada saat ada yang share videonya juga tuh, sempat viral videonya kemarin. Jadi yang pada saat kita mau dijarah, truk yang ke-9 itu mau dijarah, sebagian warga tuh justru kayak berkelahi. Dalam artian gini ya, ada yang naruh kayu biar truknya berhenti, tapi ada warga juga yang mindahin kayunya. Kita kemarin ini mau dijarah apa gimana, tapi memang ada bantuan, sebagian bantuan yang diambil dari situ. Kalau ACT atau Kakak Nurul melihatnya sebenarnya kenapa sampai segitunya masyarakat?
Kalau saya ada dua sisi sebenarnya. Dua sisi. Pertama, pertama, kalau kita amati dari awal ya, adanya bencana ini memang yang diangkat oleh media adalah Mamuju. Yes. Oke. Wajar saja kalau misalnya bantuan semua larinya ke Mamuju. Orang-orang tidak lihat kalau titik bencananya justru sebenarnya di Majene. Bukan di Mamuju titik bencana. Bukan di Mamuju juga, cuman di Majene itu titik gempa. Titik gempa. Itu yang paling banyak terdampak dari gempa ini Majene. Oke, itu info validnya dari BMKG. Hasil dari asesmen kita juga. BMKG juga dan hasil asesmen dari ACT pusat gempa di Sulawesi Barat itu Majene. Di Majene. Yes, yang 6,2 itu ya Kak ya? Iya, 6,2 itu. Majene. Walaupun kemudian dan itu Ulumanda. Yes. Dan walaupun kita tahu sama sekali bahwa kantor gubernur Sulawesi Barat hancur dan itu kan di Mamuju karena merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Barat. Yang akhir-akhir ini bahkan kalau orang mau membawa donasi bantuan tidak sah kalau tidak foto gubernur di depan kantor gubernur. Saya lihat itu. Karena itu memang yang ikon yang terangkat kan memang wajar sih. Karena kantor gubernur bisa roboh. Betul. Gitu. Apalagi rumah warga. Betul. Yang kecil-kecilan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat faktanya justru memang titik bencananya adalah Majene dan yang paling banyak terdampak adalah Majene. Sisi pertama yang saya lihat Kak. Jadi memang yaitu tadi karena orang-orang yang naik di media dan yang mereka tahu yang gempa adalah Mamuju. Jadi semua yang membawa bantuan memfokuskan kepada Mamuju. Sisi kedua? Paham kan ya? Iya, Ibu. Yang kedua psikologi yang tadi Kak bilang. Psikologi, Karena kenapa saya bilang begitu juga? Titik dari penjarahan itu adalah perbatasan. Perbatasan kan antara Majene dan Mamuju itu sekitar sejam kayaknya. Sejam baru bisa dapat Mamuju lagi. Nah, orang-orang bayangkan saja Kak, seandainya saya yang paling terdampak parah, tapi kita yang dianggap tidak berdampak. Pertama, satu lah yang Desa Ulumanda yang viral itu. Itu yang paling terdampak, tapi itu yang nggak dilihat. Siapa yang tidak melihat? Ya banyak orang, karena yang tadi lagi saya bilang yang dijadikan ikon dari gempa ini adalah Mamuju. You mean pemerintah yang tidak melihat? Atau relawan? Tidak juga. Mungkin lebih kepada secara umum sih Kak. Mungkin karena memang orang mengingat Sulbar ingatnya Mamuju. Atau media yang tidak mengangkat ini? Yes, bisa dibilang. Salah satu? Bisa jadi juga. Bukan media juga, tapi karena mungkin yang ter-up pada saat itu adalah ikonnya yang saya bilang tadi. Kantor gubernur itu? Kantor gubernur. Akhirnya semua orang, Mamuju. Akhirnya yang Majene ini sama sekali tidak. Nah, orang-orang yang seperti ini mereka lah yang tidak dapat bantuan pangan itu. Wajar kalau makanya sempat ada statement dari Menteri Dinas Sosial kan yang bilang mereka itu sebenarnya nggak menjara, mereka lapar. Nah, ini wajar. Saya sempat juga bilang, ya betul juga sih. Kalau saya di posisi mereka bisa jadi hal itu juga saya lakukan. Hanya saja penjarahan ini makin kesini memang kok ya masih ada. I get your point Kakak Nurul. Nah, berarti ada saya bisa menyimpulkan gini dari dua sisi, terutama sisi terakhir tadi adalah karena akhirnya kemudian masyarakat Majene merasa tidak diperhatikan. Yes, bisa jadi. Pernah ada interaksi tim ACT dengan masyarakat langsung ngobrolkan terkait hal ini Kak? Ya, kalau terkait hal ini sih nggak ada, kita lebih kepada melihat bagaimana kondisi lapangannya. Kalau biasa di tenda-tenda ada ngobrol-ngobrol apa segala macam, biasanya masyarakat itu apa yang dia sampaikan? Ya, yang tadi saya sampaikan, kenapa semua bantuan ke Mamuju? Tapi memang di awal Kak. Kalau kita perhatikan memang di awal itu semua bantuan ke Mamuju. Bahkan kalau kita lihat dokumentasi teman-teman yang ke sana, rata-rata spanduknya bantuan Mamuju. Nggak ada yang menyebutkan Majene. Ada beberapa gambar yang saya coba ingin perlihatkan sama Kakak Nurul yang tentu ini adalah bagian dokumentasi yang memang sangat terekam jelas pada waktu bencana itu terjadi. Misalnya ini kan pengiriman bantuan ya, beberapa truk ya. Ini yang kemarin Kak. Kapal kemanusiaan. Oke, terus lanjut saja. Ada beberapa. Karena sekali lagi ya lanjut. Karena kita ketahui bersama bahwa memang ini gempanya bukan 1 kali 2 kali. Masalahnya dia katanya cepat begitu. Bahkan kencang sekali dia. Akhirnya kemudian membuat isu atau informasi mengenai bencana yang ada di Sulawesi Barat ini tidak pernah berhenti.
Betul, tapi kan memang sebenarnya Kak, kalau kita mau nge-track bagaimana sejarahnya, sebenarnya memang kan Sulbar itu pernah tuh di tahun 1969 kayaknya. Nah itu lumayan besar sempat juga. Sempat katanya tsunami dan sebagainya. Gempa dan tsunami-nya kan, di situ lumayan besar. Kan memang kenapa juga ketakutan warga ini terkesan dalam tanda kutip ya, sebagian orang mengatakan berlebihan. Ya karena itu tadi, selain karena gempanya itu memang rendah, maksudnya dia bukan gempa yang kayak di Palu kemarin misalnya. Kalau di Palu kemarin kan dia kencang tapi kedalamannya jauh. Mamuju itu kedalamannya rendah. Jadi ini wajar kalau misalnya banyak bangunan-bangunan yang hancur. Banyak juga anak-anak yang sakit. Sangat banyak. Bahkan ada yang tangannya ini. Iya, luka-luka karena katanya sanitasi yang belum mencukupi, benar. air bersih yang tidak memadai dan sebagainya. Yes. Kalau Kakak Nurul melihat secara pribadi, sepengalaman saya, walaupun pengalaman saya sudah lama, tapi biasanya saking banyaknya relawan, biasanya ini relawan tidak ada yang koordinir Yes. Tidak terdistribusi manajemennya. Manajemen relawannya. Iya, jadi mungkin ada suatu daerah atau ada satu kampung atau ada beberapa posko yang mungkin bantuan agak berlebihan atau kurang merata sehingga posko-posko atau rumah-rumah yang lain yang masyarakat secara mandiri mendirikan tenda itu tidak tersentuh. Itu siapa sebenarnya punya tanggung jawab untuk kemudian memanage ini relawan? Kalau kita berbicara ini kan kita banyak nih Kak. Saya tidak bisa menjudge untuk teman-teman yang lain. Betul. Tapi kalau kita berbicara ACT, jadi kita memang sudah punya bidangnya sendiri Kak. Jadi memang ada yang memanage. Kayak misalnya saya nih, banyak teman-teman yang nanya, Nurul kenapa tidak standby di Mamuju? Nah, karena bagian saya adalah standby kemitraan. Jadi ada relawan yang distribusi ke sana, kita di sini yang mengumpul istilahnya, yang ngajak orang berbuat baik. Betul. Nah, terkait relawan juga kita ada bidang yang memanage itu sendiri. Betul. Jadi yang saya sempat sampaikan di awal Kak, saat ini kita ada sekitar 74 posko unit. Jadi kita memang dari sebelum kita membuat posko unit, dan kenapa akhirnya kita membawa relawan lumayan banyak juga ke Mamuju, kita sudah melewati tahap-tahap asesmen. Jadi kita dalam artian tanda kutip ya, tidak hanya sekedar datangkan yang ini yuk biar kita kelihatan banyak aja. Enggak, jadi memang kita sudah melalui tahap asesmen. Kita udah tahu berapa titik pengungsian, kita sudah ada datanya semua. Di pengungsian ini berapa anak kecil, berapa orang tua, dan berapa laki-laki, berapa perempuan. Jadi kita sudah ada datanya itu. Setelah kita sudah ada datanya, kita ada di sana itu ada 2 posko induk, Mamuju sama Majene. Nah inilah yang mensuplai bantuan-bantuan ke posko unit itu. Jadi kalau case-nya adalah kadang-kadang ada posko yang tidak disentuh oleh bantuan, posko yang biasanya didirikan pribadi sama masyarakat. Nah justru kita di ACT menjadikan posko yang didirikan oleh masyarakat itu sebagai posko unitnya kita. Berarti by data ya? Yes. Tidak sembarangan turun. Benar by data. Karena misal kayak gini deh Kak, saya turun nih, saya gironya, semangat saya untuk membantu besar. Saya orang dermawan misalnya, tapi saya tidak punya data. Nah saya ke Mamuju, ke satu posko saya bawa bantuan untuk baby misalnya. Ternyata di posko itu tidak ada anak-anak. Ini karena tidak by data. Nah kenapa kita akhirnya memulai dengan by data? Itu artinya kebanyakan relawan begitu ya? Ada sebagian komunitas apa segala macam. Karena kebencanaan ini kan membuat semua orang yang tidak ahli dalam dunia kerelawanan pun turun. Betul. Ya maksudnya bukan bidangnya. Karena memang semangatnya kan, kita tidak bisa menyalahkan semangat juga. Kedermawanannya yang begitu luar biasa sehingga tentu ya yang penting kita ini membantu. Betul-betul kan yang namanya semangat begitu kan tidak bisa kita kontrol atau tidak bisa kita larang dan sebagainya. Cuma memang kadang-kadang supaya terjadi pemerataan inilah yang perlu di-manage untuk beberapa ke depan. Benar. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Tenggara, termasuk juga bahkan hampir semua daerah di Indonesia memang ini rawan bencana ini negara. Betul sekali Kak, betul. Kalau kita lepas sedikit persoalan BMKG ini adalah adanya gempa bumi, ada longsor di bawah laut atau gunung atau apa. Tidak pernahkah masyarakat menurut pengalaman ACT ya, Kak Nur sendiri, pernahkah mereka berpikir bahwa ini sebagai tanda apa sebenarnya ini kita selalu dikasih bencana? Artinya kita berpikir di aspek lain ini soal ilmu kebencanaan, tapi mungkin ada faktor-faktor lain. Misalnya ya mungkin karena terlalu banyak orang berdosa. Banyak banget ya misalnya sehingga orang yang tidak berdosa pun kena.
Kan begitu. Kalau ACT melihatnya kayak gimana atau pribadi Nurul melihatnya kayak gimana itu sebenarnya? Pernah nggak masyarakat akhirnya kemudian menyadari wah mungkin selama ini kita banyak lupa ini dalam tanda kutip. Karena kalau saya sih itunya sih iya belum masalahnya ini COVID belum selesai. Sudah datang lagi. Iya, sebentar itu saya mau tekankan, apakah ada COVID pada saat bencana? Nanti kita jawab. Tapi itu dulu tadi Kakak, bagaimana itu? Kalau bagaimana Nurul melihat? Iya, bagaimana ini bagaimana Nurul melihat dulu ya. Kemarin saya juga sempat di chat begini sama teman-teman Kak. Di chat. Kebetulan saya kan backgroundnya memang anak pesantren. Masya Paham kan ya anak pesantren coy. Akhir ukti. Siap ukti. Iya. Nah, memang kalau teman-teman pesantren ngechat, kayaknya memang di sana itu ada begitu karena maksiatnya begini sekali Mi. Wajar background pesantren melihatnya langsung ke arah situ. Nah, saya bilang begini, sorry bro, kayaknya memang kalau saat ini bencana begini saya tidak, walaupun itu perlu ya dipikirkan untuk kita untuk muhasabah kan. Betul. Tapi menurut saya itu bukan saatnya lagi. Karena bagi saya pribadi Kak, justru titik itu adalah titik kita mencari solusi lagi karena udah terjadi ya udah sih. Nah, walaupun misalnya itu perlu untuk kita muhasabah ke depannya. Bagaimana kita minimal ya mengurangi lah hal-hal yang sekiranya memang tidak perlu dan dalam tanda kutip aspek agama itu mengundang bala misalnya. Tapi justru kemarin kenapa akhirnya juga saya sampai detik ini sudah masuk 3 tahun saya tetap bertahan di ACT. Karena saya juga pernah dengar kutipan dari Presiden ACT. Kalau beliau sekarang menjadi penasehat ACT. Beliau pernah bilang begini, mungkin bencana adalah satu kesedihan untuk orang lain. Kayak misalnya pada saat ini Mamuju, mungkin itu adalah kesedihan untuk orang Mamuju. Yes. Tapi pada saat yang bersamaan Allah membuka ladang kebaikan untuk orang banyak. Amazing. Betul kan Kak? Yes. Ya di situ saya juga bilang, aduh betul juga. Betul juga. Justru pada saat Allah ngasih orang kesedihan, oh ternyata pada saat itu juga Allah ngasih kita peluang, ladang untuk berbuat baik. Betul. Iya kan? Betul. Selain berbuat baik ya bawa bantuan ke sana, itu juga ladang muhasabah untuk saya yang awalnya ditanya kayaknya di sana memang bencana karena banyak sekali dosa. bukan lagi bukan lagi masanya mikir itu, justru masanya adalah bagaimana mereka kembali dan mungkin kita tetap mengedukasi bahwa kurang-kurangin lah hal yang mengundang hal yang begini. Soal COVID. Yes. Masih tetapkah orang prokes protokol kesehatan di tenda-tenda pada saat memberikan bantuan? Atau justru orang apatis, bukan apatis, tidak peduli lagi masker apa segala macam. Apalagi sempat beredar foto ada anak kecil yang menggunakan masker yang sudah robek-robek, rusak, ya bahkan dibalik-balik kiri kanan apa segala macam. Bagaimana kondisi prokes pada saat bencana? Kalau pengalaman kita ya di ACT sendiri kan Kak, kita kan kalau misalnya ada implementasi atau humanity medical service pelayanan kesehatan, kita kan selalu ada dokumentasi untuk report. Bahkan video sendiri. Kalau saya melihat bagaimana dokumentasi video teman-teman report untuk internal ya. Kalau untuk internal kan kita pasti apa adanya banget tuh. Nah, kalau saya melihat alhamdulillah sejauh ini kita menjaga itu sih Kak. Bahkan saya masyarakat bukan. Kalau masyarakat. Kalau masyarakatnya. Kalau masyarakat di awal. Mungkin pernah baca berita ini Kak Rijal. Apa itu? Pada saat gempa kan rumah sakit umum Mamuju. Betul. Rusak kan? Rusak ya. Di situ kan tempat isolasi mandiri. Mati. Dan itu pada saat itu semua pasien COVID berlarian. Ya wajar, panik. Mati. Panik kan. Tapi kalau kita melihat bagaimana indeks untuk COVID di sana, iya sih. Cukup tinggi? Agak. Karena pasien COVID lari. Iya pada saat awal kan, itu kan ada beritanya tuh sempat viral. Dia kemana larinya? Iya, maksudnya mungkin karena mau hancur tuh rumah sakitnya, jadi memang kabur dari rumah sakit itu. Bahkan ada ini juga nih hikmahnya, ada yang udah pakai selang kan? Selang, ventilator. Bisa lari. Gara-gara gempa. Panik. Keren kan? Yang paling membahayakan sebenarnya ini. Hikmah juga, padahal dia sudah bilang nggak bisa bangun. Sudah, bahkan mungkin sudah menghitung waktu mami ini. Tapi gara-gara gempa, panik. Justru dia sembuh COVID. Ya, bisa kita simpulkan begitu. Yes, karena dia kabur. Kakak, salah satu yang heboh juga adalah ketika kedatangan bantuan presiden atau datangnya Pak Jokowi. Siap. Semua diminta untuk dikumpulkan di Stadion Manakarra. Stadion apa itu? Stadion anunya lah. Yang di Mamuju kan?
di mana ada tenda Kemensos hadir. Yes. Dan semua orang diminta untuk pindah ke situ karena tenda itu berkamar-kamar. Yes. Dan bisa muat berapa kepala keluarga dan sebagainya. Ada video yang beredar di mana ya banyak warga yang tidak mau ke stadion, katanya lebih rawan di situ. Yes. Nanti gedung-gedung stadionnya rubuh dan sebagainya. Sebenarnya apa yang terjadi kakak? Kalau dari kacamatanya ACT atau kakak Nurul ini? Kayaknya kalau terkait ini lebih ke pribadi ya kak ya. Iya. Karena kalau terkait ACT sendiri kayaknya kita tidak melirik hal yang begitu. Karena ini, ya kembali ke paling kalau kita ACT lebih kepada bagaimana solusinya saja. Pribadinya kakak Nurul? Saya sempat baca sih kak, ya sempat ada celetukan juga. Aduh ini kenapa lagi sih? Padahal kan kemarin sudah rapi tuh. Maksudnya kenapa lagi? Maksudnya yang dilakukan kan itu sempat dipindahkan. Ini berita menurut berita yang saya baca ya. Pengungsi kayaknya untuk dirapikan sih. Karena yang mau datang adalah presiden. Kayaknya ya saya sempat celetukan dong. Ya namanya celetukan kan. Saya bilang aduh kenapa harus dikasih pindah? Karena untuk dirapikan pengungsiannya kak. Artinya Yumin bahwa dengan dipindahkannya itu dengan dipindahkannya kemudian para korban itu dari tenda-tenda sebelumnya ke lapangan, ke stadion, itu adalah bentuk pencitraan dari pemerintah bahwa hadir. Ya kalau itu wallahualam. Saya tidak bisa ini, tapi ya saya cukup menyayangkan juga kenapa dipindahkan sih kak. Tapi kalau terkait pencitraan atau tidak ya saya nggak bisa judge sampai ke arah situ juga. Kan sederhananya adalah kenapa kemudian masyarakat menolak? Ini kan there's something wrong begitu ya. Kenapa masyarakat menolak untuk dipindahkan padahal tendanya satu lebih bagus? Yes, mungkin karena ribet juga kak. Oh begitu ya? Yes, bisa jadi. Karena kan yang video sempat viral itu, warga kan bilang kenapa harus dipindahkan, kan apa adanya lebih bagus juga tenda apa adanya. Tapi mungkin karena pemikiran ini untuk lebih menghormati presiden kan, apalagi beliau memang menjadi nomor 1 di Indonesia. Jadi memang ya dirapikan saja. Sebagian tenda memang dipindahkan. Karena saya lihat TNI, para aparat atau petugas atau satgas atau apalah dan sebagainya. Nah ini misalnya kita lihat beritanya. Ini viral korban gempa Mamuju disuruh pindah karena ada Jokowi. Namun ketegangan terjadi saat para pengungsi menolak untuk memasuki area tenda yang disiapkan. Nah, ini jadi memang ada disiapkan kak. Ada disiapkan. Memang ada disiapkan, tapi memang ini disiapkan pada saat Jokowi datang. Pada saat ada informasi akan datang beliau. Baru disiapkan, dikasih baik-baik tempat pengungsinya. Jadi kan memang subhanallah. Memang agak ribet kan, wajar kalau masyarakat menolak. Ya cuman kita kan tidak tahu nih apa niat dari mereka. Mungkin kita positif thinkingnya adalah merapikan saja. Apalagi beliau ini kan. Kakak Nurul, luar biasa pasti donasi yang masuk ke ACT. Alhamdulillah. Menggambarkan Sulawesi itu dermawan dan dunia itu dermawan ternyata. Luar biasa. Maksud saya salah mungkin kalau saya bertanya angka atau jumlah range dan sebagainya, atau mungkin itu enggak apa-apa, supaya mungkin juga sebagai pertanggungjawaban ke publik. Karena kalau saya memang bukan hanya ACT, tetapi ACT adalah salah satu lembaga yang sangat kredibel dalam urusan kemanusiaan, apalagi dalam kebencanaan. Makanya saya berapa kali tanya teman-teman Instagram, kenapa Kak Rizal enggak open donasi? Bro, saya tidak ahli di situ. Bukan saya tidak mau. Kalau saya mau bisa saja, tapi kapasitas saya dan tidak semuanya followers saya itu percaya. Bagaimana kalau ini kita arahkan saja yang betul-betul memang ahlinya di situ, dan ada ilmunya di situ. Dan saya selalu sarankan ke ACT, ke ACT saja. Silakan ikuti nomor rekening yang bebas berapa saja. Nah, bagaimana ACT ingin menyampaikan ke publik yang telah berdonasi ke ACT langsung? Kalau publik nih kak ya, publik nih. Sebenarnya kalau teman-teman mengikuti Facebooknya ACT ataupun Instagramnya, akun-akun sosial medianya, sebenarnya kita justru sering-sering nggak melaporkan. Bahkan setiap hari kita ada sekitar 8 postingan untuk update bagaimana kita penyaluran bantuan. Yang pertama mungkin yang tadi di awal, bagaimana ACT memberangkatkan 4.000 ton, 2.000 ke Kalsel, 2.000 ke Sulbar. Nah ini kan juga tidak lain tidak bukan dari apa yang kita himpun. Betul. Iya kan? Dari situ sebenarnya bisa jadi gambaran juga terkait yang Kak Rizal tanyakan angkanya berapa. Itu bisa jadi gambaran. Yang kedua, semua enggak semua juga sih, tapi armada kemanusiaan ACT yang dibilang lumayan besar juga, kayak misalnya Humanity Food Truck. Terus juga Humanity Water Tank.
Humanity Medical ambulansnya ACT. Nah, semua ada di sana. Bahkan kita sekarang sudah ada sekitar 4 mobil Ranger yang menyentuh titik-titik pengungsian yang di pelosok. Nah, ini sebenarnya dari sini orang-orang juga sudah bisa menilai bahwa inilah bentuk reportnya ACT. Bahkan kita setiap harinya ada sekitar 1.000 sampai 1.500 paket makanan siap santap yang kita distribusi. Dan itu di 2 titik. Ya, ini Majene bantuan dari ACT tiba di Sulawesi Barat. Yes, ini kemarin diterima langsung sama Bapak Gubernur, Pak Ali Balmasdar. Nah, ini ada 1.000. Saya memberikan hormat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada ACT dan seluruh mitra-mitra yang terkait, donatur-donatur yang telah berjuang untuk kemanusiaan. Karena lagi-lagi ACT juga nggak bisa kayak gini sebenarnya Kak kalau dia sendiri. Betul. Dan itu saya sangat respect luar biasa. Jangan berhenti Kakak Nurul dan seluruh keluarga besar ACT se-Indonesia bahkan mungkin sedunia. Bagian daripada menolong saudara, perjuangan kemanusiaan ini memang harus selalu panjang umur. Kalau bagi saya sehingga bahkan Kak Rijal juga ini sebenarnya sudah membantu sebenarnya Kak. Amin. Karena walaupun saya tahu kontribusiku sangat kecil kasihan. No, besar dong. Islam saja dia bisa mendunia karena syiar. Nah, ini bentuk syiar Kak Rijal. Bentuk syiar. Terima kasih banyak Kak Nurul. Siap. Luar biasa, inspiring sekali teman-teman ACT. Mudah-mudahan selalu semua tim ACT diberikan kesehatan. Amin. Kak Itu yang paling juga penting. Dan penontonnya. Iya, diberikan kesehatan dan mari selalu kita support dan mari kita berdoa agar kemudian negara kita ini dibebaskan dari bala bencana. Amin ya Allah. Terutama juga COVID. Saya itu merindukan sekali ya kayak gini Kakak Nurul. Saya itu merindukan sekali kayak kita COVID, kita sudah jaga jarak, kita sudah kalau tidak berkerumun, kita menggunakan masker apabila berada di ruang tertutup maupun ruang terbuka. Pokoknya disiplin lah. Tetapi justru angka COVID masih tinggi. Ditambah lagi bencana-bencana yang selalu dikeluarkan dari pemerintah adalah ya program-program yang menurut saya yang selalu berulang, hanya nama-namanya diganti. PSBB, PKM, PPKM, apa begitu. Tidak pernah nasuruh berdoa. Intinya sama nih. Maksudku kenapa tidak bikin saja gerakan zikir ke gerakan berdoa apa segala macam. Mungkin kita perlu dengan itu. Kalau saya begitu. Betul. Tabe kepada Bapak Ibu semua warga Indonesia di rumah Miki jangan lupa berdoa. Sama-sama. Enak. Ini justru bukan balanya. Ada lagi di korupsi dana bansos. Tapi bukan topiknya di sini. Bukan tempatnya di sini. Mudah-mudahan juga dana bencana bantuan kemanusiaan begini. Jangan lalu kesan dipotong atau disunat. Iya, cukup anak-anak orang kecil. Sudah susah masa dipotong. Betul. Cukup anak-anak kecil saja yang disunat. Nggak usah bantuannya. Kakak Nurul, siap. Thank you so much for coming. Saya justru makasih banyak karena kita diundang, jadi kita bisa sharing. Amin. Tetap semangat Kakak Nurul. Mudah-mudahan juga dalam beberapa kesempatan juga saya bisa mengunjungi saudara-saudara di sana. Amin. Bisa bareng ACT Kak? Insya Allah pasti. Saya ikut perintah lah. Samina wa ta'ana dari ACT. Siap. Kita menunggu info saja kapan Kak Rijal siap. Ayo. Amin. Iya. Sebetulnya saya di sana nanti ndak punya tempatnya. Yang penting bukan kita dievakuasi. Itu. Pastikan dulu saya sehat. Siap. Kendaraan sehat, semua tim sehat supaya kita ndak diurus di sana. Kita harus mengurus orang, bukan kita yang diurus. Terima kasih banyak Kakak Nurul. Siap, sama-sama. Sehat selalu. Semoga kita selalu dalam keberkahan. Stay safe. Amin. Time is over.